Aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau. Kamu murid di sekolah seni Shenzhen ya? Aku tidak mengenalmu. Jumat lalu aku pergi syuting iklan. Sabun ini produkku. Ayolah, Nggak usah aku, cuma nunggu bus aku. nggak ada banyak kerjaan lagi pula. Terima kasih aku, akan nunggu bus. Jangan nunggu naik aja. Nama kamu siapa? Wei Yuan, Kelas berapa kamu di sekolah seni? aku kelas 3 aku. Lulus tahun ini. Kelas tari. Aku nggak belajar penyiaran dan hosting. Belajar hosting. Jadi kamu bisa menari dengan baik? Bukannya kamu bilang beberapa hari lalu kalau semua orang dari kelas tari? See orang. Cewek dari kelas tarinya, sakit dan pergi bantu, cari uang tambahan. Kamu kelihatannya jeli secara ekonomi. Dari logatmu kamu bukan orang sini ya? Aku dari Hunan. Jadi gimana kamu bisa sampai di Shenzhen? Aku ikut orang tua. Orang tua. Orang tuamu kerja apa? Mereka. Dulu sama-sama insinyur sipil. Itu bagus itu. Pekerjaan yang dibutuhkan. Lihat Shenzhen. Di mana-mana ada bangunan yang sedang dibangun. Tapi mereka sudah tidak ada lagi mereka. Alami kecelakaan mobil tahun lalu dan meninggal. Maaf apa? Kamu punya saudara lain di Shenzhen? Aku nggak punya saudara lain. Jadi gimana kamu menghidupi diri sendiri? Bibiku kirim uang setiap bulan dan saya bekerja di luar negeri untuk menghasilkan uang tambahan. Sekarang, saya akan pergi ke game untuk Manager America Pelajaran, Menori 2 Kilos. Seminggu. 200 yuan per kelas. Bagaimana dengan masa depan? Sudahkah kamu memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah lulus? Apa manfaatnya bermimpi? Mimpiku adalah bekerja di stasiun TV, sebagai pembawa acara. Tapi dengan hanya ijazah sekolah kejuruan, bahkan jika saya pulang saya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Bahkan di Shenzhen. Perlahan belok kanan di depan. Terima kasih. Kiang Zi. Tolong pergi dan tanyakan tentang saya. Ayo. Halo, saya Wei Yuan. Saya di sini untuk melihat saya sudah. Mendengarnya saya sudah mendengarnya. Halo, halo. Manajer sudah memberitahu saya. Halo. Silahkan duduk cepat. Duduk. Saya akan duduk, saya akan berdiri. Silahkan duduk cepat. Wei Yuan. Beritahu saya. Departemen mana yang ingin kamu ikuti? Kamu punya beberapa pilihan. Tentu saja. Tapi, yang lainnya tidak memenuhi syarat. Zhang Tai sudah berbicara dengan mereka. Dan bertanya di mana kamu ingin pergi. Saya tidak yakin APA. Departemen yang kita miliki. Ini stasiun TV kita. Selain manajemen dan departemen teknis, ada berbagai macam program dan departemen. Siap untuk mulai.
32345678. Berhenti. Sangat baik, ayo. Lakukan lagi. Ketika Anda berjalan, tambah sedikit pesona. Pesona feminin good, direktion bagus. Anda kembali. Jangan jadi kaku seperti Locke. Ekspresi adalah sedikit lebih banyak terorganisir. Kerja bagus, pekerjaan bagus, ayo lakukan. Ini lagi. Siap untuk mulai. Baik. Sangat bagus. Lagi. Poster. Iklan baru telah diinstal. Liwan juga telah mulai hosting di TV. Maafkan saya untuk acara ini. Menjadi host adalah impian satu orang. Untuk sampai dalam waktu singkat seperti itu yang sangat baik, T. Tampaknya sangat cepat bagi saya juga, T. Saya butuh 7-8 tahun untuk meraih impian saya. Namun banyak mimpi orang tak pernah menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Itu nasib. Ini hanyalah keberuntungan mereka, T. Kelihatannya sudah terlalu uang. Benar-benar dapat terjadi hal. Bos. Membuat dia mengerti. Gimana sih? Kenapa uangnya belanja mahal? Apakah layak? Uang itu cuma nomor aja. Ketika saya melihat Wei Yuan itu, seperti melihat istri seperti dia dan saya adalah. Manajer Anda ingin melihat saya. Silahkan duduk. Saya sedang merekam sebuah program. Merekam program saat ini tidak biasa. Duduk dulu. Wei Yuan, saya sudah mendengar dari banyak orang. Itu telah sulit untuk bekerja dengan Anda pada tim program baru-baru ini. Siapa yang bilang itu? Apakah itu Huidong? Bukan sekadar Huidong. Di acaranya, siapa yang membuat saya terlihat sangat pasti orang yang menang. Komplain ke Anda. Bahkan Xiao Fei dan Sunny mengatakan hal yang sama mereka. Anda pada acara tim N tidak panjang, tapi kerjaan Anda meningkat. Sudah ada banyak orang berbahaya. Wei Yuan, saya sarankan Anda untuk memperhatikan kata dan tindakan Anda. Anda belum menjadi orang yang besar. Saya mendengar bahwa Anda dan Yumin bersaing untuk menjadi host penghargaan hiburan kita. Pairing Cat menunjukkan adalah juga naik. Penghargaan hiburan adalah program unggulan dari stasiun kami. Tentu saya ingin bekerja keras untuk itu. Anda sungguh kekecilan. Anda hanya pelajar yang lulus dari sekolah seni. Mengapa kita stasiun TV Want You khusus? Apakah menurut Anda sungguh peduli? Anda, Boss Bakuis, kaya. Tapi bos, saya mendapatkan kehidupan saya sendiri. Apa yang bisa saya miliki, bos? Jujur, Kak, mau minta. Berapa banyak dongeng yang tersedia? Anda suka? Seperti yang Anda pikirkan, Anda sungguh Snow White, Jacobus and the Belkong and the Berhenti. Pendanaan Anda. I-Wonder. Bagaimana kamu bisa bertahan sebagai manajer stasiun TV? Bisa kamu jelaskan? Bagaimana kamu mengharapkan saya untuk menjelaskan? Kamu baru saja membuat 2 iklan. Dan sekarang kamu pikir kamu hebat. Biar saya katakan, bahkan tanpa santai mengucapkan sepatah kata pun saya bisa memecat kamu. Bos. Gadis Wei Yuan yang membuat iklan untuk perusahaan kita. Ada di sini untuk menemui kami. Apa yang kamu inginkan dia? Memiliki kartu pers dari stasiun TV dan mengatakan ini adalah sesuatu yang penting. Bar can dia mesu kontak. Sebentar. Presiden Wei Yuan ada di sini. Bisakah kamu keluar sebentar? Berikan Wei Yuan secangkir teh. Silahkan duduk. Mengapa semua ini? Sekarang saya menyadari bagaimana saya sampai di posisi saya sekarang. Saya naif berpikir, itu hanya keberuntungan saya.
Tapi ternyata kamu selalu membantu saya. Tidak tahu bagaimana berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih saya. Ingin saya tahu alasannya. Pertama-tama, kamu membawa bayangan istri saya. Kamu adalah seorang yatim piatu dan saya juga seorang yatim piatu. Seperti itu. Sejak saya lulus dari kuliah sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun tambahan ini mungkin adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Bersama dengan istri saya kami telah melalui banyak hal. Saya hanya tidak ingin kamu melewati kesulitan itu. Saya harap kamu segera sukses saya. Tidak tahu bagaimana membalas kamu. Tidak perlu. Mengapa Anda menangis saat berbicara? Oke. Beritahu saya tentang Anda. Posisi di stasiun TV. Selamat malam Pak Presiden. Sioged, Sky Club juga posisi Anda. Di sini. Parkan saya promosikan. Ini kuliah saya kawan. Dan juga manajer di sini. Liu Yuan. Halo. Wei Yuan. Gak perlu takut SCSI. Melihat Anda di TV. Masuk ke dalam silakan. Mengapa Anda datang hari ini? Kenapa hari ini gak bisa sampai pesan? Gak ada bertanya aja. Ngomong-ngomong hubungi Qiang Zi. Di sini. Berhenti. Saya akan sampaikan kebenaran. Simiwa masa sibuk ini adalah semua membantu oleh saudara Anda. Harus berterima kasih kepada dia. Apa yang seharusnya saya hubungi Anda? Qiang Zi. Ayo Qiang Ji, saya akan minum roti panggang untuk Anda. Maaf. Tapi saya sama sekali tidak minum. Qiang Ji suka ini. Roti panggang ini adalah cara saya berterima kasih. Jadi hanya minum. Oke? Maaf saya. Tidak akan diminum sama sekali. Xiao Ji. Baiklah saya akan memberitahu. Ketrut. Sejak saya tahu Qiang Zi saya sudah tidak pernah melihat dia minum alkohol. Jika Anda bisa membuatnya minum alkohol minuman hari ini, maka saya akan terkesan. Oleh Qiang Ge. Kasih adikmu sedikit muka. Bisa minum sedikit? Sedikit saja. Aku cuma minum air. Xiao Ge bisa. Bantu aku di sini? Oke. Ayolah, kau sudah membuatnya aneh. Sejak aku bertemu dengannya, dia benar-benar tidak minum sama sekali. Bisa aku minum di tempatmu? Aku akan minum untukmu. Ayo. Aku akan minum untukmu. Qiang Zi bawa botol lagi. Ini Xiao Ji aku minum untukmu. Jangan terlalu sopan.
Minum. Hari ini ulang tahunmu kan? Buatlah harapan aku berharap. Selamat ulang tahun. Maaf, bukan hari ini itu. Kemarin hari ini, semuanya tentang kue. Aku tahu. Kau sangat sibuk di luar. Apakah kau masih memikirkan aku? Ya, Kalau kau tidak mau kembali ke rumah kita. Kenapa repot-repot kembali? Kalau kau tidak mau kembali ke rumah ini maka jangan kembali kau. kalau kau tidak kembali maka aku Juga tidak ingin melihatmu. Pergi aku. tidak akan pergi. Sioran. Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Kau murid sekolah seni Shenzhen kan? Aku tidak. Kenal kau? Pada hari Jumat. Bukankah kau sedang syuting iklan? Sabun ini adalah produkku. Ayo, Tidak perlu. Aku akan menunggu bus aku. tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Terima kasih. Saya akan menunggu bus. Berhenti menunggu naik bus. Siapa namamu? Saya Wei Yuan. Kamu kelas apa di sekolah seni? Saya kelas senior. Lulus tahun ini. Kelas tari. Saya tidak belajar penyiaran dan hosting. Belajar hosting. Jadi kamu bisa menari oke. Bukankah kamu bilang beberapa hari Semua lalu bahwa orang dari kelas tari. Ada seorang gadis di kelas tari saya. Sakit jadi. Saya pergi membantu untuk menghasilkan uang tambahan. Kamu sepertinya punya pikiran yang baik untuk ekonomi.
Kamu sepertinya bukan orang sini ya. Saya dari Hunan. Hunan. Jadi bagaimana kamu datang ke Shenzhen? Saya datang bersama orang tua saya. Orang tua. Apa pekerjaan orang tuamu mereka? Keduanya insinyur sipil. Itu bagus. Pekerjaan ini banyak dibutuhkan. Lihat Shenzhen. Mereka membangun di mana-mana. Tapi mereka tidak ada di sini lagi, mereka meninggal dalam kecelakaan mobil. Tahun lalu, Maaf. Apakah kamu punya saudara lain di Shenzhen? saya tidak punya saudara lain. Bagaimana kamu menghidupi diri sendiri? Bibi saya mengirimkan saya uang setiap bulan dan saya bekerja di luar untuk menghasilkan uang tambahan. Saya sekarang pergi ke gym untuk mengajar pelajaran tari 2 kali seminggu, 200 yuan setiap kali. Bagaimana dengan masa depan? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah Apa lulus? manfaat memiliki mimpi? Mimpiku adalah bekerja di stasiun TV sebagai pembawa acara. Tapi aku hanya punya sertifikat profesional. Bahkan jika aku pulang, aku tidak akan bisa menemukan pekerjaan yang bagus. Bahkan di Shenzhen. Mari pelan-pelan dan maju. Terima kasih. Qiangzi. Coba cari tahu untukku. Halo, bisakah kamu memberitahuku di mana departemen SDM berada? Lantai 3, lantai 3. Terima kasih. Silakan masuk. Hello, aku Wei Yuan. Aku di sini untuk melihat. Aku sudah. Mendengarnya, aku sudah mendengarnya. Halo, manajer. Sudah memberitahuku tentang itu. Halo. Silahkan duduk-duduk. Cepat aku. Tidak akan duduk, aku akan berdiri. Silahkan duduk cepat. Wei Yuan. Katakan padaku, departemen mana yang ingin kamu ikuti? Kamu punya pilihan di sini. Tentu saja. TAPI. Yang lain tidak punya kualifikasi. Zhang Tai sudah membuat persiapan yang diperlukan. Departemen mana yang kamu minati? Tidak tahu. Bagian apa yang kita punya di sini? Ini stasiun TV kita. Selain administrasi dan departemen teknis, ada berbagai macam program dan departemen. Siap. Mulai. 45678. 563455678 bagus. Berhenti. Sangat bagus. Mari lakukan lagi. Ketika Anda berjalan di rumah, tambahkan beberapa. Raza Feminine Dan Minarik. Good direction the. Orang-orang di belakang lakukan. Dan tidak akan kaku seperti kayu. Ekspresi. Lebih teratur. Kerja yang baik. Mari kita lakukan lagi. Ready. Mulai. Baik. Sangat baik, Led. Lakukan lagi. Boste. Iklan untuk produk baru juga telah diinstal. Liwan sekarang ini. Host Takara TV.
Maafkan saya. Mimpi orang ini menjadi host telah menjadi nyata dalam waktu singkat. Ya, saya juga merasakan bahwa ini terlalu cepat, Ti. Saya butuh 7 atau 8 tahun untuk meraih impian saya. Namun banyak mimpi orang tak pernah menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Itu adalah nasib ini. Hanya keberuntungan mereka, Ti. Tampaknya memiliki uang benar-benar dapat membuat hal terjadi. Bos, no hahawanannya. Gimana ini? Apakah layak belanja begitu banyak uang? Uang itu cuma nomor aja. Ketika saya melihat Wei Yuan, saya merasa seperti melihat istri seperti dia dan saya. Gambar sudahkah Anda? Dimakan? IHFA. Mandi salju herbal baruan. Formula herbal. Mengandung berbagai herbal berharga. Gadis di iklan ini tidak buruk dia. Terlihat benar-benar tidak beres, ini milik Anda. Pilihan lakukan. Menurut Anda kami terlihat sedikit sama? Kita mirip? Direktur Anda mencari saya. Silahkan duduk, I. Sedang merekam sebuah program saya. Saat ini belum tersedia. Duduk dulu ya, Kakak. Wei Yuan, saya sudah mendengar banyak orang mengatakan itu telah Untelemmuta bekerja bersama Anda pada program set baru-baru ini. Siapa yang bilang itu? Apakah itu Hui Dong? Bukan sekadar Huidong, Program terbaru telah membuat saya terlihat sangat buruk. Harus menjadi Diahu dan NK sini untuk menjelek dan kepada Xiao Anda. Fei San Ni juga mengatakan itu. Sejak Anda bergabung dengan set belum lama, masalah Anda telah buruk. Benar-benar ada banyak orang buruk. Wei Yuan, saya sarankan Anda untuk memperhatikan tindakan. Anda belum menjadi orang yang besar, I. Mendengar bahwa Anda dan Yomin bersaing untuk mengadakan beberapa tayangan hiburan. Display kami juga meningkat. Penghargaan hiburan adalah Aceh Show stasiun kami. Tentu saja saya ingin berjuang untuk itu. Anda benar-benar tidak tahu tempat Anda adalah. Anda hanya wisuda dari sebuah psikologi. Mengapa stasiun TV kami harus khusus ditanyakan pada Anda? Anda benar-benar berpikir bahwa kita begitu tertarik pada Anda, bos di belakang Anda. Meskipun itu adalah kayak bos, I. Dapatkan hidup saya berdasarkan kemampuan saya. Bos macam apa yang bisa aku miliki? Mau aku jelaskan? Ada beberapa dongeng dalam hidupmu, kan? Kamu benar-benar berpikir kamu Snow White. Kalau bos di belakangmu berhenti mendanaimu. Aku penasaran, bagaimana kamu akan bertahan? Bos bisa jelaskan ini. Bagaimana aku bisa jelas? Aku hanya melakukan 2 iklan dan kamu sudah berpikir besar. Biar aku bilang, aku bahkan tidak perlu sang mengatakan sepatah kata pun untuk memecat MU. Bos gadis yang melakukan iklan untuk perusahaan kita untuk menemuimu. Dia mau apa? Dia membawa Kartu pers dari stasiun TV. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting. Bayar Kantia Mesuk. Sebentar. Bos Wei Yuan ada di sini kamu. Bisa keluar sebentar. Tawarkan Wei Yuan teh.
Silahkan duduk. Ada apa? Xiaozong, aku mengerti sekarang. Bagaimana kamu bisa sampai di sini hari ini? Aku terbiasa dengan naif, aku pikir itu hanya keberuntunganku. Tapi kamu sudah membantuku sepanjang waktu dan aku tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu, tidak? Perlu berterima kasih aku. Ingin tahu kenapa? Pertama, kamu membawa bayangan istriku. Kedua, kamu yatim piatu. Dan aku juga. Begitulah keadaannya. Sejak aku lulus kuliah, sampai sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Tahun-tahun ini adalah beberapa dari yang terbaik saya telah melalui banyak hal dengan istri saya. Saya hanya tidak ingin kamu melewati kesulitan yang sama untuk mencapai kesuksesan secepatnya saya. Tidak tahu bagaimana membalasmu. Tidak perlu. Mengapa kamu mulai menangis? Ya. Mengapa kamu tidak memberitahu tentang pekerjaanmu di stasiun TV? Presiden Wei Yuan bekerja dengan sangat baik di stasiun TV memiliki rating yang bagus. Dia menyebutkan bahwa dia ingin membawakan penghargaan hiburan. Jadi, bantu dia mewujudkannya. Apakah itu benar-benar harus dilakukan? Membantu seseorang sampai akhir. Baiklah, saya mengerti. Uang di sini kembali. Setelah makan. Kakak, saya akan membayar sisanya nanti. Pak Mi Anda. Baiklah begini. Saya perlu makan sekarang ulang. Tahunmu 2 hari lagi. Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana merayakannya? Saya Belum memikirkannya. Saya ingin mengunjungi Eropa. Maka pikirkanlah. Apakah kamu sudah memutuskan hadiahnya? Saya Tidak menginginkan apa-apa, kamu telah memberiku cukup apa. Yang saya inginkan kamu tidak bisa memberikannya, saya tidak bisa memberimu. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu inginkan? Apa? Yang saya inginkan adalah kamu bersama saya. Seperti dulu untuk
Kembali ke hari-hari ketika kita berjuang saya. Merindukan hari-hari itu. Lupakan saja saya sedang berkata. Cepat makan sup sangat. Berat? Terima kasih banyak Pak ini. Bukan apa-apa. Ini sudah tugasku. Kamu juga sudah bekerja dengan baik, nanti sore aku akan mengirimkannya kamu. Bisa tenang. Terima kasih. Jangan sebut-sebut. Waktu aku menjadi bupati Kabupaten Renhanyuan kamu. Fokus pada pekerjaan inti. Lau Zhuo, aku sudah mencarimu beberapa saat. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ayo. Pada tahun 1999. Waktu aku bekerja di proyek Fondasi 2 di Kabupaten kita di Hanyuan, mendapat pengakuan dan penghargaan pada tahun 2000. Daftar Kabupaten Maju dalam unit kerja Fondasi 2 oleh Kementerian Pendidikan. Total ada 8 kabupaten di Sichuan dan kabupaten kita termasuk di dalamnya. Sedangkan aku, Chayanu Churhi sebagai Sekretaris Partai Kabupaten Maju oleh Dewan Lokal dan juga menerima penghargaan individu terbaik. Semua itu sudah tercatat. Menurutmu kualitas apa yang kamu miliki? Yang cocok untuk Junda? Siapa kamu? Tidak. Masalah saya pa aku. Peduli apa yang sudah kulakukan atau penghargaan apa yang sudah kuterima. Langsung saja katakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantuku? Guru Liu. Ini handling aku baru saja mengirim beberapa hal lewat pos mereka. Akan sampai sekitar seminggu lagi. Tak ada apa-apa, itu sudah tugasku. Ngomong-ngomong, aku sudah menerima surat dan teks yang Siu kirim ke aku. Aku juga belikan dia hadiah. Kalau barangnya sudah sampai, tolong kasihkan ke dia atas nama aku. Kalau aku akan berkunjung lagi. Sampaikan salam aku ke anak-anak. Selamat tinggal. Bersihkan barang-barang ini. Ada banyak puntung rokok di sini. Iya. Pastikan semua dikumpulkan. Kemari. Ada air di sini, ada air di sini. Halo Pak Liu. Tadi malam, ada cewek namanya King Lu datang. Nyari kamu, karena kamu nggak ada di sini. Dia minta aku buat kasih ini ke kamu. Xiao Zong. Kenapa kamu di sini Wei Yuan? Aku. Dad and Buick kasih tahu kamu. Kalau aku baru aja muncul di acara entertainment gala. Dan sekarang aku jadi pembawa acara utama di stasiun kita. Aku baru aja selesai rekaman episode siang ini. Itu bagus. Aku tahu kamu lagi yang bantu aku. Jadi aku mau traktir kamu makan. Terima kasih banyak. Nggak usah Nggak, aku sudah pesan tempatnya. Kamu harus datang. Nggak usah sungkan-sungkan. Kamu harus datang. Ayo naik mobil.
Aku baru aja lihat kamu di bawah dan melambai tapi kamu nggak lihat. Apa kamu bos di sini? Pengen ngobrol serius sama kamu. Mau ngobrol apa? Masih ada yang layak dibahas? Nggak lama setelah kamu pergi, aku tahu kalau kamu dituduh. Nggak usah bahas masa lalu gimana kalau kamu. Traktir aku minum. Maaf aku sangat sibuk. Selamat malam. Kak Presidensial, Klub Tiantang juga ada di sini. Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini teman sekuliahku. Dan juga manajer di sini, Liu Yuan. Halo. Wei Yuan. Tidak perlu perkenalan kan? Aku. Lihat di TV. Ayo cepat. Kenapa kamu di sini lagi hari ini? Kenapa aku tidak bisa di sini hari ini? Hari ini bukan. Bukan apa-apa, aku hanya bertanya. Ngomong-ngomong, panggil Qiang Zi. Ke sini. Oke. Aku di sini. Izinkan aku jujur. Sejak aku kenal Qiang Zi, aku belum pernah melihatnya minum setetes alkohol pun. Jika kamu bisa membuatnya minum, hari ini aku akan sangat terkesan. Kak Qiang, kasih aku adik keselmu sedikit muka. Minum sedikit tolong hanya. Sedikit. Saya hanya minum air. Kak Xiao, bisakah kamu berkata baik tentang saya? Oke. Oke, kembali saya sudah malu. Sejak saya mengenalnya, dia benar-benar tidak minum sama sekali. Bisakah saya minum denganmu? Saya akan minum untukmu. Ini. Saya akan minum untukmu. Qiang Zi ambil botol lagi. Kak Xiao, saya minum untukmu. Jangan terlalu sopan.
Minum. Apakah hari ini ulang tahunmu? Berharap. Selamat ulang tahun. Maaf, bukan hari ini. Kemarin, Kemarin hari ini kuenya kan? saya tahu kamu sibuk di luar. Apakah kamu masih memikirkan saya? Saya memikirkanmu. Jika kamu tidak ingin kembali ke rumah kita, kenapa repot-repot kembali? Jika kamu tidak ingin kembali ke rumah ini, jangan kembali. Tidak akan kamu kembali. Saya juga tidak ingin melihatmu. Kamu pergi, kamu pergi. Kamu pergi. Sioran. Bos. Bos. Ada sesuatu. Bukan hari ini. Pengumuman Zero Degree Fragrance yang akan dibahas. Saya lupa. Apa yang kamu pikirkan? Menjadwal ulang untuk waktu lain. Bos. Hal ini tidak bisa ditunda lagi. Ini tentang rilis penjualan Zero Degree Fragrance. Lanjutkan.
Biarkan aku memberimu laporan singkat. Mengenai pengumuman terbaru Zero Degree Fragrance, kami telah melakukan riset pasar. Opini yang beragam. Lau Yao dan aku berpikir kita harus meluncurkan kembali Zero Degree. Kami mendiskusikannya dengan departemen kreatif kami. Harus membuat iklan yang lebih dekat dengan kehidupan tema. Kehidupan untuk menciptakan suasana kehidupan. Kehidupan. Bisakah kamu memberitahuku apa itu kehidupan? Kehidupan adalah satu. Tepukan demi tepukan untuk membangunkan orang dari mimpinya. Di mana siaran aku? Tidak tahu. Han Ling di sini. Bilang aku tidak di sini. Di mana dia? Aku tidak tahu. Aku pergi bekerja. Zen Zong, lihat ibu, lihat apa yang aku
Belikan untukmu. Zen zen zong zen zong zen. Zong Qi Qi Ming. Zen zen zong. Sayang, kamu. Kenapa kamu bersembunyi di sini? Sayang, kamu takut ibu. Tidak bisa menemukan kita kan? Apa yang kamu cakapkan? Aku di sini, aku di rumah. Liu Zong dan Xiao Zong ada di sini. Kenapa kamu datang begitu pagi? Pesankan aku makanan takeaway. Kamu mau makan apa? Apa saja. Ada hidangan vegetarian di sini. Baiklah. Apakah kamu butuh sesuatu yang lain? Lanjutkan pekerjaanmu. Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Halo Liu Zong. Apakah kamu sudah mengatur pertemuan dengan Xiao Zong? Aku belum datang untuk menemuinya. Kakak Xiao. Kenapa kamu di sini? Aku lewat Tiantang dan melihat mobilmu. Sudah makan? Belum. Makan bersama yuk. Tentu. Jangan pusing dengan kekacauan ini. Jangan sentuh makanan di sini. Kakak Xiao, kenapa kamu tidak pulang? Ada acara sosial malam ini di sini. Santai saja. Minum-minum. Terima kasih. Selamat malam bos aku. Merasa sangat baik. Mewah. Bukan aku tidak mengundangmu. Kamu tidak datang bukankah? Aku seharusnya memanggilmu untuk pembukaan. Aku di sini. Kupikir kamu sibuk aku. Pergi tanpa mencari kamu. Aku melihatmu. Kemana kamu pergi aku? Pergi ke rumah San Yumei. Dan aku memperingatkanmu nak. Baik-baik. San Yumei dan aku sudah selesai. Kenapa sih? Tidak ada alasan khusus. Kalau tidak berhasil ya sudah aku. Sudah lama memperhatikan bahwa San Yumei menjadi lebih praktis. Seperti kata pepatah, nasihatkan perdamaian bukan perpecahan. Untuk kalian berdua pasangan tidak akan menasihati lagi aku. Sedang menasihati. Nasihat tidak membantu perdamaian. Aku ingin menasihati pasangan lain. Xiao Ran dan Han Ling. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Yuan. Kamu benar-benar peduli pada Han Ling aku. Sudah mengamati mereka hampir 10 tahun aku. Hanya ingin yang terbaik untuk Han Ling. Selama dia dalam kondisi baik itu yang terpenting. Xiao Ran berselingkuh kan? Menurutku itu hanya masalah waktu. Ada presenter TV sekarang yang selalu mengawasinya aku. Pikir itu karena dia semakin kaya. Semua hal baik dalam hidup
Datang padanya. Bagaimana penampilan gadis itu? Lupakan hal-hal itu, aku memintamu datang ke sini untuk berbicara dengan aku dan Xiaoran. Apakah ini benar-benar untuk Han Ling? Tidak juga. Terlalu banyak orang yang mengawasinya sekarang. Aku takut dia akan tersesat. Menderita karena kehilangan. Kakakku Xiao, kehidupan cintamu sangat rumit. Kehidupan cinta. Mungkin ada perubahan dalam kehidupan cintamu tahun ini. Biarkan aku melihat tanganmu lagi. Apa? Apakah garis? Di jari ini mewakili? Dia mewakili kekayaan. Di sisi lain, Xiao Zong. Iming ada di sini dia. Di luar. Dia teman sekelasku di kuliah. jadi kalian bicara tidak? Apa-apa. Biarkan dia masuk. Kakak, aku akan pergi dulu tidak? Apa-apa tinggal sebentar lagi. Tidak, aku akan pergi dulu kakak. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu. Penampilan gadis ini persis seperti tipe Xiaoran Han Ling kan? Masuklah. Berhenti menatap. Xiaoran. Katakan padaku bagaimana kabar Han Ling belakangan ini? Sangat baik aku. Dengar bahwa Han Ling datang menemui kamu 2 hari yang lalu. Kamu belum melihatnya. Apa kalian sedang ada konflik? Cuma sedikit salah paham. Bukan cuma sedikit salah paham. Kan? Tidak serius. Kamu bahkan tidak pulang untuk ulang tahun Han Ling. Kudengar kamu tidak hanya pulang, tapi juga pergi keluar dengan gadis itu tadi. Kan? Benar. Saya ada rapat dengan klien di King Tower. Liu Yuan tolong temani kami. Liu Yuan, dan pastikan dia nyaman saya. Belum selesai. Bagaimana? Kamu bahkan tidak bisa bicara sekarang. Apa yang salah? Tidak bisakah kamu sedikit lebih sopan? Apakah kamu akan menjual saya langsung? Kalau saya menjual kamu apa yang kamu tekatkan? Hubungan seperti apa yang ada di antara kita punya hubungan sebagai teman sekelas. Hubungan seperti kawan seperjuangan. Melebihi kekasih dan partner. Ayo sekarang. Saya minta kamu meyakinkan Xiaoran. Bagaimana kamu meyakinkannya untuk saya? Saya tidak meyakinkan. Itu yang kamu sebut meyakinkan. Bagaimana saya tidak bisa katakan semua yang perlu dikatakan. Dan dia pergi. Kenapa dia pergi? Dia meyakinkannya untuk pergi. Lihat kamu saya, bahkan tidak ingin bicara dengan kamu lagi. Sejak saya mulai bekerja dengan Xiaoran saya, menjadi lebih hati-hati. Ini tidak benar. Biar saya katakan. Qiang Zi. Datang ke kantor saya besok sore. Itu saja. Wei Yuan, bagaimana? Kamu? Aku sudah selesai ngobrol. Semua pasti sudah pergi. Kamu mau pergi kemana?
Julie, rapikan meja itu. Kamu baru saja membicarakan jam itu. Mendaftar untuk laporan penjualan bulan ini saja. Lihatlah, beritahu aku. AC rusak ya? Kenapa panas sekali? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bisakah ini diatur? Keluar, keluar, keluar. Maaf bos. Maaf tentang apa kamu? You can pendetang baru lagi. Kenapa kamu begitu ceroboh? Keluar jangan. Datang bekerja besok. Xiao Cheng, jangan biarkan ini terjadi lagi. Datang lebih awal untuk menyelesaikan masalah di masa depan. Bos, lupakan saja, bisakah aku masih punya suara di perusahaan ini? Kamu bosnya. Tentu saja. Apa yang bos katakan berlaku untuk Xiao, kamu sebaiknya. lihat laporan ini. Kamu yang putuskan, kamu yang putuskan. Halo, ada yang bisa saya bantu? Mohon tunggu. Bos Chiang sudah datang. Biarkan dia masuk. Biarkan dia masuk. Oke. Mari kita keluar dulu, mari. Kita pergi. Bos. Apakah kamu membutuhkan saya dia? Tidak datang hari ini karena kamu. Sebaiknya biarkan dia datang, saya pikir. Chiang datang dan duduk. Liu Yuan. Di masa depan biarkan Chiang datang untuk membantumu dengan pekerjaanmu. Apapun yang datang dia bisa menanganinya. Jika dia yang bertanggung jawab atas keamanan. Untuk hal-hal spesifik, langsung diskusikan saja dengan Qiang. Oh Qiang, mulai sekarang kamu akan membantu Liu Yuan. Manajer Liu. Manajer Liu. Lama tidak berjumpa Manajer Liu. Mari kita bersenang-senang. Tentu, ini Manajer Li. Halo, halo, halo. Aku akan ambilkanmu anggur. Tidak, tidak perlu. Tolong jangan sungkan. Bagaimana dengan Chivas Regal Vapshop? Oke, oke. Bawakan minumannya. Salam. Tidak boleh berisik. Kalau kamu bersuara, aku akan menusuk mukamu. Orang Malang. Bro, dia tidak punya uang. Bagaimana bisa aku? Bahkan tidak dapat sepeser pun. Kamu benar-benar sial. Gadis ini terlihat bagus. Hasil tesnya. Tidak ada yang serius, hanya sedikit shock. Beristirahatlah sebentar, dan kamu akan baik-baik saja.
Tidak apa-apa. Ling Er. Waktunya minum obat. Kamu kedinginan. Aku akan menyalakan AC. Masih dingin. Mau makan sesuatu? Tidak apa-apa. Ling Er. Jangan mendekatiku. Itu aku. Jangan sentuh aku, itu aku Xiaoran. Jangan Ling sentuh Er aku itu Xiaoran. Jangan aku sentuh aku. Xiao. Ran aku Xiaoran aku. Xiaoran tidak apa-apa aku. Ingin pulang, kita di rumah, kita sudah di rumah, kita di rumah tidak apa-apa. Honling ITU. Bukan rumah kita itu, rumah kita itu, rumah kita di rumah tidak. Apa-apa. Aku ingin pulang, aku ingin. Temukan ibuku. Han Ling pulang ke rumah. Ke kampung halamannya di timur laut aku. Sering menyalahkan diri sendiri. Han Ling lulus dari universitas dan dia mengikuti aku ke Shenzhen. Ini salahku karena tidak merawatnya dengan baik. Dia sedang mengalami masa sulit sekarang dan aku merasa sangat bertanggung jawab aku. Merasa bersalah. Beberapa hari ini aku sering bermimpi melihat Han Ling menderita. Tapi aku tidak bisa. Pernah mencapainya, sudah waktunya untuk menyelamatkannya. Hari ini adalah hari terakhir tahun 1900, besok menandai awal dari abad baru. Sejak aku datang ke Shenzhen pada tahun 1992, 7 tahun telah berlalu. Perubahan besar mulai terjadi di Tiongkok. Sekitar waktu itu orang-orang di sekitarku adalah semua berubah. Dan aku tidak terkecuali aku. Harus menganggap diri sendiri beruntung. Karena aku bisa mencapai semua yang aku butuhkan. Yang mengarah pada kesuksesanku hari ini. Tapi siapa yang benar-benar membawa keberuntungan bagiku?
Han Ling, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku? tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Mungkin karena itu adalah malam tahun baru dan aku tidak ingin sendirian. Jadi aku mencari sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku naik kereta selama 1 hari. Hanya untuk ini? Aku ingin mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah milikku. Aku hanya ingin kita bersama. Dengarkan kamu mengatakan, aku mencintaimu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan mengatakannya padamu seumur hidupku. Han Ling, katakan padaku, apa yang bisa membuatmu bahagia? Bisakah kamu memberitahuku? Bahkan orang asing tahu kamu peduli padaku aku. Bertanya. Tapi kamu mengabaikanku. Ini bahkan bukan bertanya ini. Seperti sama sekali tidak bertanya. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah membebaskanmu kamu. Seharusnya bahagia. Akankah ini pernah berakhir? Sejak kecil aku punya banyak hal yang terjadi. Apakah kamu pikir aku menikmati ini denganmu? Jika aku tidak melakukan aborsi saat aku seperti ini? Ini dia lagi. Kamu selalu membahas ini. Kapan ini akan berakhir? Tidak pernah berakhir. Ayo putus aku. Sudah memutuskan bisakah? Kau memberiku alasan? Berikan aku satu apa yang kau lakukan? Baik, aku akan memberitahumu bahwa aku tidak bisa hamil lagi di masa depan. Jika kamu bersamaku, kamu tidak akan pernah menjadi seorang ayah.